Perkenalkan, nama saya Juan Selopar Lingkungan Semen Khalid, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengamatan pelantai kelas 10 SMA N12 Tangerang Selatan. Dan untuk yang pertama adalah lumut. Seperti yang dilihat, di sini ada sporofitnya yang menghasilkan spora. Lalu ada sporangium, lalu ada seta, ada gametofit yang menghasilkan gamet, lalu ada stolan dan rhizoid. Nah, penjelasan struktur tubuhnya seperti ini. Bagian batang, lumut tegak memiliki susunan yang berbeda. Jika batang terlihat dari potongan melintang, bagian-bagian berikut akan muncul, yaitu lapisan sel-sel kulit. Beberapa diantaranya memanjang hingga membentuk rhizoid. Lalu ada epidermis rhizoid. Lalu lapisan kulit bagian dalam terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut korteks. Lalu silinder pusat terdiri dari sel parenkim memanjang untuk mengangkut makanan. Lalu untuk bagian daun, lumut umumnya setebal lapisan sel, kecuali untuk tulang dan induk. Sel-sel daun kecil, sempit, panjang dan mengandung kloroplas reticulate. Lalu di bagian atas tangkai ada titik pertumbuhan dengan sel pemula di bagian atas. Sel starter ini biasanya dalam quadruplicate dan membentuk sel baru dalam 3 arah di sisinya. Lalu ada rhizoid atau rambut akar, berfungsi sebagai akar untuk mengikat ke tempat pertumbuhan dan menyerap makanan. Lalu yang kedua adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku seperti yang dilihat ada daun, stolan, akar. Dan sebenarnya tumbuhan paku ini seperti tumbuhan pada umumnya. Tubuh paku dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Lalu untuk struktur tubuh akarnya, akar tumbuhan paku, fase gametofit tumbuhan paku memiliki akar semu yang disebut rhizoid. Akar semu ini seperti yang terdapat pada tumbuhan lumut. Rhizoid memiliki fungsi yang sama dalam menyerap air dan mineral dari dalam tanah, namun masih memiliki struktur jaringan yang sederhana. Sedangkan fase sporofitnya memiliki akar sejati dengan tipe akar serabut. Akar serabut adalah tipe akar yang tidak memiliki akar pokok seperti yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Lalu ada pada struktur batang tumbuhan paku, pada fase gametofit disebut protalium. Batang ini memiliki bentuk seperti lembaran kecil yang juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bisa juga dikatakan bahwa batang semu ini juga berlaku sebagai daun semu. Sedangkan pada fase sporofit, tumbuhan paku telah memiliki banyak sejati dengan jaringan pembuluh angkut xilem dan floem. Batang paku ada yang berukuran pendek hingga hampir tidak nampak, dan ada pula yang tinggi seperti pohon. Dan daun tumbuhan paku dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Daun paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Oke. Jadi yang ketiga sekarang adalah penjelasan struktur tubuh tanaman Angiospermae. Seperti yang lihat, inilah contohnya. Jadi struktur tubuhnya pertama itu adalah mahkota bunga yang menjadi satu perhiasan di bunga selain kelopaknya. Terdiri dari helaian-helaian yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok, disebut sebagai petal untuk menarik perhatian serangga-serangga yang melewatinya. Lalu ada kedua, yaitu kelopak bunga yang berwarna hijau dan berbentuk menyerupai daun. Ya. Ini seperti ini kelopak bunga. Memiliki fungsi untuk melindungi mahkota bunga pada saat masih kuncup. Lalu ketiga yaitu ada putik yang menjadi alat reproduksi betina pada bunga dan memiliki peran dalam menghasilkan bakal biji. Lalu keempat yaitu ada benang sari yang merupakan sebagai alat kelamin jantan pada bunga
Pada bagian ini tersusun dari tangkai sari dan sebuah kantong kepala sari tempat serbuk sari dihasilkan. Ya, lalu yang keempat ada struktur tubuh tumbuhan gimnospermae atau yang bisa kalian seperti ini. Ya, pada umumnya gimnospermae adalah berupa pohon besar dan memiliki batang berkayu, dan bagian berkayu ini merupakan bekas pembuluh angkut kolateral pada tumbuhan gimnospermae. Sebenarnya gimnospermae ini sama seperti tumbuhan-tumbuhan pada umumnya yang memiliki kambium, lingkaran tahun, kulit, kayu keras, dan lapisan kayu. Lalu batang pada gimnospermae juga dapat mengalami penembalan atau pertumbuhan sekunder yang disebabkan kambium yang dimiliki oleh gimnospermae itu sendiri. Salah satu ciri gimnospermae adalah memiliki berkas pengangkut seperti xilem dan floem. Namun xilem pada gimnospermae hanya memiliki trakeid saja. Trakeid adalah sel xilem yang berfungsi sebagai penunjang, sedangkan floem pada gimnospermae tidak terdapat sel pengiring. Lalu yang kelima adalah penjelasan tentang perbedaan antara monokotil dan dikotil. Dalam biji tumbuhan, perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil yang pertama adalah monokotil hanya memiliki satu kotiledon atau tunggal. Lalu dikotil memiliki dua kotiledon atau berkeping. Saat tumbuhan dikotil tumbuh, tunas akan membelah biji menjadi dua. Lalu dalam perbedaan akar tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki perbedaan. Tumbuhan monokotil memiliki serat dan serabut. Serat ini berjumlah banyak seperti rambut dan halus. Tumbuhan dikotil memiliki jenis akar tunggang. Akar jenis ini merupakan perpanjangan batang dan terdapat cabang akar kecil seperti ini contohnya. Ini contoh dikotil dan ini monokotil. Nah, seperti ini perbedaannya. Dan pada bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil juga berbeda. Perbedaan tersebut terlihat jelas pada jumlah kelopak bunganya. Pada bunga monokotil, kelopak bunga memiliki jumlah kelipatan 3, sedangkan bunga dikotil memiliki kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil selanjutnya ada di batang. Perbedaan yang paling mencolok adalah cabang batang. Tumbuhan monokotil tidak memiliki batang yang bercabang. Selain itu, batang monokotil tidak berkambium. Berbeda dengan monokotil, batang dikotil memiliki banyak cabang. Jika dibelah akan terlihat kambium dalam batang dikotil. Dikotil. Lalu dalam segi daun, bentuk daun merupakan perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yaitu monokotil memiliki akar daun yang lurus, contohnya daun jagung, sedangkan dikotil memiliki tulang daun bercabang. Beberapa membentuk daun bersudut. Contohnya yang terakhir adalah penjelasan bagian-bagian bunga ini, atau bisa disebut juga sebagai bagian-bagian bunga angiospermae. Nah ya, yang pertama ada mahkota bunga, dikenal sebagai corolla. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni agar dapat menarik perhatian serangga penyerbuk di sekitarnya. Lalu mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya, seperti ukurannya yang besar dan mengelilingi komponen tengah bunga akan melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja. Lalu ada kelopak bunga. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga. Fungsinya adalah untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Lalu ada putik. Bagian putik ini merupakan alat reproduksi bunga betina yang dikenal sebagai gynoecium. Putik berada di tengah-tengah bunga dan mengandung sel telur untuk masa reproduksi. Lalu ada benang sari. Benang sari terdiri dari 4 bagian dengan fungsi yang lebih menjurus,
yaitu ada anter atau kepala sari, bagian benang sari yang berada di ujung tangkai untuk menyimpan serbuk sari. Jadi anter ini berada di ujung tangkainya untuk menyimpan serbuk sari tersebut. Lalu polen atau serbuk sari serbuk sari, bagian benang sari di mana alat kelamin bunga berada. Fungsi khususnya untuk penyerbukan. Lalu ada filamen atau tangkai sari, bagian benang sari yang memposisikan kepala sari di atas kuncup untuk membantu proses reproduksi. Lalu ada bakal biji. Fungsi bakal biji ini adalah sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Lalu ada bakal buah. Bakal buah sebenarnya merupakan bagian dari putik, akan tetapi peranannya sangat penting dalam reproduksi sehingga akhirnya diklasifikasikan sebagai komponen bunga yang berdiri sendiri. Lalu ada dasar bunga. Bagian ini bekerja sebagai lem mahkota bunga, membuatnya tetap lekat dan tidak berjatuhan. Secara tidak langsung, dasar bunga merupakan fondasi yang menahan seluruh bagian-bagian bunga. Dan yang terakhir ada tangkai bunga. Fungsi dari tangkai bunga ini adalah menghubungkan kepala bunga dan ranting. Jika ukuran cukup besar, biasanya tangkai bunga akan tumbuh lebih tebal. Itulah mengapa tangkai merambat dan majemuk, agar bunga tumbuh sesuai dengan situasi lingkungannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam dan terima kasih.